妹，大家早上好。Shalom Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus。感谢主的恩典，我们可以来到主的面前，我们知道这个主的恩典，阿门，阿门。让今天我们让圣灵充满我们，阿门，哈利路亚。Dan biarlah Roh Kudus memenuhi tempat kita di sini ya. Haleluya, melingkupi kita semua. 今天是主所命定的日子，有新油，ada urapan baru, ada anggur baru bagi kita semua. Sukacitalah melimpah atas kita. 转高充满我们中间，神灵正在运行，在家医治的恩典。我看见主神灵正浇灌众教会。 兴起他手渐荣耀之力。Mari jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri semuanya. 今天是主所命定的日子，自由的时刻已来到，罪的锁链它完全都断开，来欢呼赞美他生命，心就浇灌带相信，全能高说不尽的喜乐充满我，心又流下带出大能高来宣扬我主荣耀彰显。 我感觉主恩高充满我们中间，神的圣灵正在运行，大家医治的恩典。我看见主圣灵正浇灌众教会，一起他所拣选荣耀之名。今天是主所命定。 今天是主所命定的日子，自由的时刻已来到，罪的锁链它完全都断开，来欢呼赞美他生命。今天是主所命定的日子，今天是主所命定。 日子，自由的时刻已来到，罪的锁链它完全都断开，来欢呼赞美他生命。Sekali lagi， 今天mari katakan sama-sama， 今天是主所命定的日子。 自由的时刻已来到，罪的锁链它完全都断开，来欢呼赞美他生命。嘿，心就浇灌带相信，全能高说不尽的喜乐充满我。 心就浇灌，心就浇灌，带下心，全能高说不尽的喜乐充满我，心又流下带出大能高来宣扬我主荣耀彰显。 宣扬我主荣耀彰显，来宣扬我主荣
阿门。神就在这里，阿门。 Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. 阿门。神的子民，何以奇迹？热切期盼遇见你，天要敞开，神的道转变，因为我们渴慕寻求你。Sekali lagi, 神的子民。 神的子民，阿门。Kasih Tuhan atas kemurahannya kita bisa berkumpul pagi ini beribadah memuji menyembah Dia. Haleluya. 天要敞开，神的道转变，因为我们渴慕寻求你。在这里，在这里，在这里。 耶稣，你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的河就在这里，荣耀彰显，奇妙神迹显明，天上国度降临在这里。哈利路亚！ Mari dengan sukacita kita datang ke hadapannya. 神的子民，哈利路亚！神的百姓啊，来赞美敬拜他。热切期盼遇见你， benar Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. 哈利路亚，我们渴慕你，哈利路亚，在这里，在这里，你就在这里，在这里，在这里。 耶稣，你现在在这里，我相信，喜乐的江河就在这里。Sukacita sejati yang dari Allah, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. 你的灵就在这里，这里就有自由。你的灵在这里。 这里就有自由，神灵自由，因信无止境。阿门。一山倒海，信心坚定不断升起，期待伟大神的奇妙事。在这里，在这里，耶稣，你现在在这里。 我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。Sekali lagi kita katakan，在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信。 我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里。 天上国度降临在这里。Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami, 主祷文，我们在天上的父。 愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。
doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Benar Tuhan, pagi ini kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Kami datang membawa hati kami Tuhan. Dengan kesungguhan hati, Ya, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. ya Bapa. Karena tahu kami datang kepada Allah yang Maha Kuasa, Amin Tuhan. Pencipta langit dan bumi, Yes, Tuhan. Pencipta kami ya Tuhan. Yes. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa ada lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Amin Tuhan. Bahwa ada urapan-Mu bagi kami semua Tuhan. Amin. Ada anggur baru, ada minyak baru bagi kami ya Tuhan. Yes. Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan, Amin. nama-Mu ditinggikan Tuhan. Amin. Thank you. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pagi ini juga Tuhan. Tuhan yang beracara dari awal sampai akhir ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Ibu Pendeta, Bu Friska Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh Engkau sampaikan melalui dia Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Ya benar Bapak. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar menjadi rema bagi kami pagi ini Tuhan. Ya benar. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Amin. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Ya. Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Bapak. 如何能描述你有多美丽，言语无法形容，实在奥妙非我能明了，也从来未曾听见过。谁能晓得你无限的智慧？谁能知多你爱的高深？如何能描述你有多美丽？尊贵王，你尽掌权。敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，圣洁赞美的所有赞美，我站立敬畏你。Benar Tuhan, Allah yang ajaib. 如何能描述你有多美丽？言语无法形容，实在奥妙非我能明了，也从来未曾听见过。谁能晓得你无限的智慧？谁能知多你爱的高深？如何能描述你有多美丽？尊贵王，你尽掌权。
你面前，敬畏站立在你面前，圣洁圣配的所有赞美。弟兄姐妹们，我们站起来，我们重来再唱一遍，如何能描述？Mari, 如何能描述？Mari jemaat, kita buka suara kita. Kita ungkapkan betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya, betapa indahnya Tuhan kita itu. 实在要描绘我能明了，也从来未曾听见过。谁能晓得你无限的智慧 hikmatnya dalam tak terselami, kasihnya dalam sekali Tuhan tak terduga. 如何能描述你有多美丽？尊贵王，你竟掌权，敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，圣洁圣配的所有赞美，我站立敬畏你，站立我敬拜你，站立在你面前，敬畏站立在你面前，圣洁圣配的所有赞美，我站立敬畏你，我站立敬畏你，我站立敬畏你。Kau yang layak dipuji, ku memuji menyembahmu. Kau Allah yang layak, karena Kau mengikat semua yang ada. Tak terselami hikmatmu, tak terselami kasih-Mu. Kagum Engkau Tuhan, ku kagum Engkau Tuhan. 你是配的，我们敬拜；你是配的，我们赞美。我们要敬。 Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat sekali ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak dipuji, yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum
Kami selalu kagum Tuhan akan kebesaran-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Kalau hari ini, pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang sendiri yang berbicara buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya kita berkata, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, luar biasa. Ya, pagi hari ini sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu belum pernah bertemu dengan saya. Nama saya Friska, saya istri dari Pak Seno Wijaya. Kalau suami saya mungkin lebih sering berada di sini. Kami dikaruniai 3 orang anak, Joshua, Jeremy, dan Jane. Yang paling besar sudah menyelesaikan sarjana kedokterannya, tahun depan ini dia akan menjadi seorang dokter secara profesi. Kemudian yang kedua juga sudah menyelesaikan, sekarang bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir Jane tahun depan akan menyusul untuk kuliah. Dan saya dengan Pak Seno lebih banyak melayani berada di Abalov yang ada di Barat di Maisonet. Oke, Bapak Ibu, saya diminta hari ini untuk membawakan, sebenarnya mungkin menggantikan juga ada pembicara yang tidak bisa hadir di pagi hari ini. Tetapi ketika saya mempersiapkan, Tuhan ingatkan akan satu tema yaitu legacy, yaitu berbicara tentang warisan. Nah, kalau bicara tentang warisan, lagi marak dan ramai hari-hari ini tentang warisan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan warisan? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, warisan, legacy, itu kira-kira apa yang langsung kepikir di dalam pikiran kita? Biasanya apa Bapak Ibu? Biasanya apa? Cien katanya, cien. Yang langsung inget cien, coba pegang, coba tangannya begini katanya. Ya, rata-rata langsung akan. Kalau saya mau nanya sama Bapak Ibu sekarang, kalau saya mau ngasih warisan kira-kira, ada yang mau di sini saya kasih warisan? Ayo yang benar, Bapak Ibu mau saya kasih warisan? Saya minta 1 orang aja cepetan maju ke depan kalau mau dapat warisan dari saya. Gak ada yang percaya ya Bu? Gak ada yang percaya loh, 1 orang kalau mau cepetan maju dapat warisan dari saya. Saya tunggu deh. Oh gak ada yang berani ya, karena dibilang mau kasih warisan apa, kayak gitu ya Ibu Friska, kayak gitu. Nah kalau berbicara tentang warisan atau legacy kayak gitu ya, di Alkitab sebenarnya ada begitu banyak contoh dalam tanda kutip ya, pembangunan atau pembuatan sebuah warisan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu seperti kita membaca, ada beberapa ayat yang saya berikan, tapi saya akan sekilasnya. Setelah Allah berbicara pada Yakub, nah dia berkata padanya, namamu akan menjadi Israel. Yakub kemudian mendirikan apa? Mendirikan tugu, kalau di situ dikatakan tugu atau tiang batu, dan menamai tempat itu Bethel. Tugu atau tiang batu ini dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai standing stone. Standing stone, batu yang berdiri, sebuah batu atau patung batu. Nah kemudian di lain ayat lagi dikatakan, setelah Tuhan berbicara kepada Musa dan memberikan 10 perintah Tuhan, Musa bangun pagi-pagi keesokan harinya dan mendirikan juga, dikatakan apa? 12, mendirikan apa? 12 tugu atau pilar batu yang mewakili 12 suku Israel. Ini dikatakan kembali, Musa mendirikan, dikatakan standing stone. Standing stone. Sebuah tiang batu atau patung batu, sebuah tiang batu ini ada tujuannya, nanti saya jelaskan. Kemudian ada satu lagi, Yosua. Yosua dia mendirikan juga apa? 12 batu dari sungai Yordan ketika mereka sudah menyeberang, bangsa Israel ketika mereka sudah menyeberang daripada sungai Yordan, kemudian sampai di seberangnya. Kemudian Yosua mengambil 12 batu dan dia menyusun di tengah sungai Yordan, ada sampai sekarang, dan itu menjadi sebuah standing stone juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan standing stone ini? Ini merupakan sebuah batu peringatan
yang didirikan baik oleh Yakub, baik oleh Musa, baik oleh Yosua, bahkan oleh banyak orang setelahnya. Dan dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka bisa mengingat sebuah kejadian. Bapak Ibu nangkap? Mereka bisa mengingat sebuah kejadian. Kejadian apa? Kalau Yakub mau mengajarkan kepada orang-orang di bawahnya, generasi di bawahnya, dia akan berkata bahwa waktu itu aku bergulat dengan Allah dan aku memenangkan sehingga aku bertemu secara pribadi dengan Allah. Aku namakan tempat ini battle karena aku bertemu dengan Allah dan hari itu dia mau mengatakan kepada generasi yang ada di bawahnya bahwa kalian ini harus mengingat bahwa Allah yang kalian sembah itu adalah Allah yang hidup, yang sempat bergulat dengan aku dan hari itu Allah memberikan sebuah nama yang baru buatku yaitu Israel. Demikian juga ketika Musa dia sudah menuliskan 10 perintah Allah, dia juga mendirikan 12 batu itu. Kemudian apalagi ketika Yosua sudah menyeberang, dia mau mengatakan kepada generasi yang ada di bawahnya, ingat nanti bahwa kalian harus tahu waktu itu kami maksudnya Yosua dan bangsa Israel menyeberang tuh melewati sungai yang kering dan itu Allah yang membelah sungai itu dan kami bisa melewatinya. Ini merupakan sebuah momen demi momen yang dibagikan oleh mereka kepada generasi yang ada di bawahnya dengan tujuan apa? Inilah yang dimaksud dengan sebuah warisan. Sebuah apa? Sebuah warisan. Sebuah warisan itu bukan sekedar, Bapak Ibu perhatikan, sebuah warisan itu bukan sekedar bahwa hari ini engkau mempersiapkan sejumlah uang. Betul, boleh engkau mempersiapkan. Benar juga ketika engkau mempersiapkan apalagi, tadi kan dibilang cien, kemudian apalagi asuransi, kemudian apalagi harta, rumah dan sebagainya. Enggak salah, itu tidak salah. Tetapi yang perlu juga kita perhatikan dan persiapkan adalah warisan itu bukan sekedar berbicara tentang harta atau kekayaan, tetapi warisan itu juga berbicara tentang ada begitu banyak standing stone, momen-momen yang harus kita bagikan kepada anak, kepada generasi yang ada di bawah kita, supaya mereka bisa melihat, supaya mereka bisa belajar apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Contohnya, saya bisa ada sampai hari ini dan saya bisa berdiri di tempat ini karena ada seorang wanita, ada seorang mama buat hidup saya yang banyak mengajarkan pada saya tentang iman. Saya banyak belajar tentang iman itu dari mama saya. Hal yang paling saya ingat, bahkan itu sering saya ceritakan di mana-mana ketika saya khotbah, yaitu sebuah kejadian berapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil. Dan mama saya berasal dari kota Kediri, Jawa Timur. Nggak tahu ada nggak Bapak Ibu yang berasal dari Jawa Timur. Nah pada saat saya kecil, papa mama saya itu pengusaha konveksi di kota Kediri. Dan kondisi keluarga kami waktu itu bangkrut. Jadi papa mama saya gagal di dalam usahanya kemudian bangkrut. Nah ketika bangkrut itulah justru adalah sebuah momen di mana papa mama saya itu ketemu Tuhan. Momen di mana mereka itu bertobat, momen di mana mereka itu mendapatkan iman untuk mereka itu bangkit. Dan itu dibagikan kepada kami anak-anaknya. Sebuah peristiwa yang selalu saya ingat karena ini nggak bisa hilang dari pikiran saya, yaitu suatu ketika ada sebuah persekutuan dari kota Jakarta yang mau datang di kota Kediri. Kemudian singkatnya mereka bertanya kepada mama saya, boleh nggak mampir di rumah keluarga saya? Dan mama saya waktu itu menjawab dengan sangat enteng sekali, oh silakan mampir, tante akan membuat persekutuan di rumah dan kalian akan bersama-sama makan bersama dengan tante dan keluarga. Mama saya ngomong dengan gampang seperti itu. Masalahnya kalau yang datang cuma 1, 2, 3 orang, enggak masalah. Tetapi yang datang pada saat itu adalah satu bus yang saya ingat. Itu jadi kurang lebih 50 orang. Dan salah satunya ada saksinya sampai hari ini yang akhirnya saya kenal. Yaitu Bapak Beta Sandi Tenggara. Yang menjadi penatua Abalov yang ada di Bali. Ya ketika akhirnya saya di Abalov saya sempat ngobrol dan cerita sama Kak Beta aja udah gak ingat. Oh itu ternyata di rumah kamu ya? Iya itu di rumah saya bilang.
Nah, waktu mereka datang di rumah saya pada saat itu, saya ingat mama saya menyediakan soto ayam. Menyediakan soto ayam. Bapak Ibu ada yang suka soto ayam? Nah, saya nggak ngerti kisah tentang soto ayam bisa tersedia dan makan untuk mereka rame-rame semuanya. Tapi setelah mereka pulang, mama saya itu bercerita, hanya bercerita kepada saya seperti ini. Mama itu sebenarnya nggak punya uang, tetapi kemarin itu ada yang datang mau menjahitkan baju. Karena konveksi, biasanya orang kalau jahitin baju biasanya bayar pasti di belakang. Sampai hari ini seperti itu. Tetapi heran ini ibu bayar di depan. Dengan uang itu mama bisa beli ayam dan sebagainya. Dan mama bisa masak soto ayam dan bisa semuanya makan. Saya Friska kecil waktu itu cuman berkata, oh gitu aja sih. Oh. Tetapi itu merupakan sebuah standing stone yang mama saya bangun di dalam kehidupan saya. Yang ketika saya besar saya akhirnya bisa melihat, saya bisa mengingat bahwa itu bukan sekedar cerita. Tapi itu merupakan sebuah standing stone. Itu sebuah momen yang mama saya bagikan buat saya. Bahwa dia itu mau berkata, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap memelihara. Amin. Dan itu yang sampai hari ini ada di dalam diri saya. Saya nggak pernah takut, saya bilang sama suami saya, kalau nggak lagi ngadepin apapun juga saya bilang, saya nggak takut, saya bilang. Suami saya bilang, ya kamu nggak takut. Iya betul, saya nggak takut. Karena apa? Saya sudah pernah ngalamin masa-masa seperti itu. Dan saya selalu melihat pertolongan Tuhan. Sehingga buat saya nggak akan takut. Karena saya tahu persis, Tuhan yang kita sembah pasti akan menolong. Nah itu yang selalu saya katakan. Jadi itu merupakan sebuah standing stone. Ini adalah merupakan sebuah warisan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, warisan itu bukan sekedar hanya merupakan sebuah harta, hanya merupakan uang dan sebagainya. Tetapi warisan itu lebih berbicara tentang hidup kita. Amin. Itu berbicara tentang hidup kita. Bagaimana hidup kita itu harus dipersiapkan. Kita nggak bisa namanya hidup itu cuman ya udah pokoknya jalanin aja hidup ini. Nggak bisa seperti itu. Tetapi justru mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Kita harus mempersiapkan yang namanya warisan. Bilang sama sebelahnya, kamu harus mempersiapkan. Kamu harus mempersiapkan. Warisan itu enggak berbicara usia kita. Enggak berbicara, oh nanti kalau sudah tua, kalau 70-80 tahun baru mikir warisan. No, enggak. Saya melihat di sini juga banyak generasi yang muda, mungkin pemuda atau youth. Semua setiap kita justru mulai dari sekarang ini harus memikirkan dan harus mempersiapkan yang namanya warisan itu. Warisan berbicara tentang apa sih yang orang bisa dapatkan dari hidup kita. Apa sih yang orang bisa pelajari dari hidup kita. Apa sih yang orang bisa, mereka itu ada sesuatu yang kita bisa transferkan kepada mereka. Itu berbicara warisan. Warisan berbicara satu orang menerima, satu orang yang memberi. Bagian kita hari ini adalah bagaimana kita bukan sekedar kita mau menerima warisan, tetapi kita lebih berbicara bagaimana kita akan memberikan warisan itu. Bapak Ibu siap untuk memberikan warisan? Bapak Ibu siap untuk mempersiapkan warisan itu di dalam kehidupan kita untuk kita berikan kepada siapa? Bukan hanya anak-anak kita, tetapi generasi yang ada di bawah kita. Amin. Nah, kalau demikian, apa sih yang kita bisa lihat? Apa yang Alkitab ajarkan juga? Kita belajar dari satu sisi, dari Timotius. Kalau kita melihat di dalam Timotius, 2 Timotius 1 ayat yang kelima saya bacakan. Sebentar. Bisa ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu siapa? Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau kita membaca Timotius, dari mana Timotius ini bisa mendapatkan pertobatannya? Dia bisa kenal Yesus, bagaimana dia bisa mendapatkan iman itu. Dia dapatkan dari siapa? Dia dapatkan dari
mamanya, dari maminya, dari ibunya, yaitu Eunike. Dan Eunike bisa dapatkan juga dari siapa? Dari neneknya atau dari ibunya lagi, dari Lois. Jadi ada Lois sang nenek, ada Eunike sang ibu yang memberikan warisan itu kepada yang namanya siapa? Timotius. Jadi kalau kita ada di tempat ini, tentunya ada orang-orang yang sudah memberikan juga warisan kepada diri kita. Saya percaya, aku Monica sudah memberikan dan menabur juga warisan yang begitu banyak buat setiap kita. Amin. Saya belajar banyak. Saya mendapatkan warisan iman juga. Saya mendapatkan warisan apa? Mencintai jiwa-jiwa. Saya mendapatkan warisan apa lagi? Hati yang teguh. Saya dapatkan dari aku. Saya dapatkan itu semuanya dan saya bersyukur sekali mengenal pribadi aku di dalam kehidupan saya. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kau sudah mendapatkan warisan itu, sekarang bagaimana engkau harus mengalirkan, bagaimana engkau harus memberikan, mempersiapkan juga warisan itu kepada orang-orang lain. Berapa banyak standing stone yang akan kita bangun? Standing stone itu berbicara sepanjang hidup kita. Gak hanya satu standing stone yang kita bangun, tetapi ada begitu banyak. Hari ini kita membangun apa? Besok kita membangun apa? Lusa kita membangun apa? Lusanya lagi kita membangun apa? Sampai orang-orang itu bisa melihat ada begitu banyak standing stone yang kita bangun. Dan mereka bisa melihat dan mereka mempelajari dan mereka bisa menerima namanya warisan itu di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawab, sekali lagi saya katakan. Kita harus bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Sekali lagi, jangan cuma sekedar hidup, tapi benar-benar kita bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Nah, ada 3 hal di dalam kehidupan kita yang harus kita persiapkan supaya generasi di bawah kita itu bisa menerima warisan dari hidup kita. Yang pertama, yaitu hidup takut dan taat kepada Tuhan. Mazmur 112, 1-2 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Siapa di sini yang takut akan Tuhan? Semuanya tentu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau engkau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, engkau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ingat, anak cucumu akan perkasa di bumi. Anak cucu kita bukan sekedar anak cucu secara hubungan darah, secara jasmani. Tetapi anak cucu kita juga berbicara generasi di bawah kita itu akan perkasa di bumi. Orang-orang yang kenal kita akan menjadi orang yang perkasa juga di bumi. Jadi kita harus membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan itu yang bagaimana? Menjadi pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan itu dimulai dari diri kita. Ketika kita berbicara bahwa kita ini hormat akan Tuhan. Ketika kita ini tahu bahwa Tuhan itu ada. Kan banyak dari kita sering ya bilang, percaya Tuhan? Percaya. Jadi orang Kristen, iya. Semuanya iya. Tapi kalau misal lagi melakukan dosa, Tuhan kan gak lihat. Tuhan kan gak tahu. Ya itu kan urusan besok. Gak bisa seperti itu. Kalau berbicara menjadi pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan, 24 jam Bapak Ibu. 24 jam kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu selalu melihat kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan juga dan apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam 1 Yohanes 2, saya diingatkan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib sama seperti Kristus itu telah hidup. Jadi ketika kita bilang kita orang Kristen, ya hidupmu itu sesuai benar-benar dengan nilai Kristen. Kalau engkau berkata bahwa engkau pengikut Yesus, ya benar-benar engkau menjadi pribadi yang engkau melakukan seperti yang Yesus juga sudah lakukan. Yesus mengasihi, ya kita belajar mengasihi. Yesus memberkati, kita belajar memberkati.
Yesus melakukan apapun, kita lakukan. Wah, dikatakan kita wajib sama seperti Kristus itu hidup. Nah, menjadi pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan, kita juga mulai dari mana? Saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu engkau yang ada di tempat ini yang kau masih mempunyai anak kecil, balita. Atau mungkin sekarang usia-usia ini sudah banyak yang mempunyai cucu. Cucunya balita. Mulai kenalkan mereka itu akan siapakah Yesus di dalam kehidupan mereka. Jangan kita pernah berpikir bahwa namanya anak kecil itu akan otomatis jadi Kristen karena lahir dari kita orang tuanya Kristen. Ya betul, secara KTP mereka akan masuk secara Kristen. Tetapi kekristenan itu juga berbicara tentang bagaimana apakah mereka ini benar-benar mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Apakah mereka menjadi pribadi yang kenal Yesus. Jangan salah loh, anak kecil itu kalau dibilang mau terima Yesus, kalau ngomong enggak ya enggak. Karena saya pernah menginjili 3 anak saya. 3-tiganya terima Yesus ketika saya menginjili mereka waktu kecil. Saya bilang, J, anak saya yang pertama, saya panggilannya JJ. Hari ini kamu mau terima Yesus dalam hidup kamu? Dia lihat saya, dia bilang, enggak mau. Enggak mau ya enggak mau. Dia tidur ya tidur, kayak gitu. Kemudian besoknya saya tanya, mau enggak kamu terima Yesus? Enggak mau. Ya enggak mau kayak gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa anak kecil ini setengah manusia. Kita kan suka berpikir mereka setengah manusia. Ya enggak perlu diinjilin kayak gitu loh. Justru anak-anak itu perlu mereka itu terima Yesus sedini mungkin. Dan sampai sekali waktu saya tanya, mau enggak kamu terima Yesus? Dan hari itu dia berkata, mau Mami. Ya mau. Dan waktu saya berdoa buat dia, saya melihat ada perubahan di dalam hidupnya. Itu ketika mereka kecil, tiga-tiganya. Kemudian ketika mereka dewasa, mulai juga kita orang tua berdoa juga buat mereka. Bukan sekedar mereka cuma sekedar ya ikut, datang ke gereja, tapi juga ya cuma sekedar duduk doang. Bapak Ibu ngerti yang saya maksud? Sering kan kita punya anak kalau diajak ke gereja, ya manut ikut aja, duduk. Manis. Tapi pulang gitu aja. Gak ada passionnya di dalam kehidupan mereka. Gak ada apinya di dalam kehidupan mereka. Dan ketika kami berdoa, saya berdoa dengan saya benar-benar kami rindu 3 anak kami ini mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Satu demi satu mereka mengalami. Ketika yang paling besar pertama kali waktu itu yang paling besar itu tahun 2017. Dia mengalami Tuhan yang pertama kali. Kristen sudah terima Yesus, ya sekolah minggu rajin, setiap minggu ikut maminya pasti diantar ke sekolah minggu, ke Kega gitu ya pasti ya. Tapi ketika mereka menjadi dewasa, kalau mau pelayanan dong kayak didorong-dorong, kayak mobil mogok kayak gitu ya. Ayo dong pelayanan. Kalau gitu dia baru pelayanan, kalau enggak ya enggak kayak gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun 2017 sekali waktu, anak saya yang paling besar, saya ingat waktu itu saya dengan suami itu sedang pelayanan di Lombok. Dan tiba-tiba malam pas sampai di hotel mau istirahat, anak saya yang besar itu telepon, nangis. Mami, saya pikir dia sakit, saya pikir dia jatuh atau saya tanya kenapa kamu? Sambil nangisnya tuh sampai nggak bisa ngomong. Mau bicara sama papi. Saya tanya kenapa kamu mau bicara sama papi? Ya, akhirnya saya bilang kamu bicara terlebih dahulu. Saya bilang sama suami saya Kaseno waktu itu saya bilang kamu bicara sama JJ. Dan ketika suami saya berbicara tanya kenapa kamu? Dia cuma jawab seperti ini. Tuhan bicara. Kalau Tuhan mau mulai sekarang JJ benar-benar harus serius sama Tuhan. Rasanya kayak disiram air orang tua ketika dengar seperti itu. Kita rasanya bersuka cita dan ini merupakan sebuah waktu di mana benar-benar dia mengalami perubahan. Sejak hari itu tuh lulus SMA. Dia udah mulai waktu itu mau kuliah di Atmajaya di sebelah sini dan mulai rintis Komsel sampai hari ini dia aktif di pelayanan. Adiknya, wah lebih lagi adiknya. Hari ini tuh sebenarnya saya mau ajak anak saya yang kedua dan yang ketiga. Saya bilang kalian yang bersaksi, kalian yang ngomong, kalian yang berkhotbah. Enggak mau mami, lagi sibuk, lagi ada LTC, ada SPK, lagi ada SPK dia bilang. Ada SPK di barat.
untuk youth, nggak bisa mereka pada bilang gitu, karena tadi saya harus ngedrop mereka. Karena sekarang yang kedua sama yang ketiga, kalau di gereja kalau nggak disuruh pulang, nggak pulang-pulang. Ini kamu ya, jam berapa? Tadi malam itu sampai jam 11 kalau nggak salah. Saya bilang, Mami udah mau tidur. Ya masih ngobrol Mami, masih ngobrol. Di mana? Ya di Maisonet, ya sudah. Jadi sekarang nih sampai akhirnya suami saya ngomong, ya udahlah biarin, kayak zaman kita dulu. Kayak zaman ya saya waktu pelayanan mahasiswa kayak gitu ya. Biasa kalau pulang juga bisa sampai malam, sampai mama papa teriak-teriak seperti itu. Tapi sekarang baru bisa melihat ketika mereka benar-benar memberikan diri buat mereka melayani. Anak saya yang ketiga paling kecil, beberapa bulan yang lalu waktu ada CG Youth, dia udah semangat sekali. SPK-nya kan berminggu-minggu ya. Tiap Sabtu, hari itu kita bikinnya kalau untuk youth itu setiap Sabtu. Setiap Sabtu itu datang di Maisonet dari pagi sampai sore, sampai tiba saatnya CG. Itu sudah dinanti-nantikan kan sama mereka. Karena di CG nanti itu benar-benar ya dia bisa melayani dan sebagainya. Tiba-tiba dia kena COVID, dia positif. Terus dia nangis, nangisnya bukan karena dia kena COVID tuh, nangisnya, Mami Jen kan jadi gak bisa ikut CG, dia bilang seperti itu. Nanti gimana anak binaan Jen, dia nangis seperti itu. Dan itu kita bisa melihat bahwa benar-benar sekarang dia membina jiwa, menjaga jiwa. Nah ini merupakan sebuah warisan yang kita berikan, takut dan taat kepada Tuhan. Mulai juga apa? Mulai bacakan firman Tuhan, Alkitab. Sejak kapan? Kalau sudah punya anak, sudah punya baby, atau nanti persiapan buat yang youth kalau nanti mau punya anak, hamil. Sejak kapan kita bacakan firman Tuhan? Sejak dari kandungan. Hasilnya semua anak-anak itu akan mendapatkan apa? Namanya hikmat Tuhan, itu yang luar biasa. Ini foto anak saya yang paling ketiga, saya dapatkan, saya bongkar-bongkar tanpa sengaja, gara-gara pandemi kan kebanyakan di rumah ya. Bongkar-bongkar, rapiin foto dan sebagainya. Ini adalah yang paling kecil, Jane, pada saat usia kurang lebih 1 tahun lebih, dia baru bisa jalan. Nah setiap hari kami itu bacakan firman Tuhan kepada mereka. Bacain terus ayat. Biasanya suami itu bacakan itu Amsal, karena Amsal paling gampang, Amsal 1 sampai 31 sesuai tanggal aja dia ingat ya, dia langsung bacakan seperti itu. Nah apa yang terjadi dengan anak-anak yang kami bacakan firman Tuhan itu setiap hari sejak dari kandungan. Mereka itu kalau nggak dibacakan firman, saya ingat sekali Jane ini, pagi-pagi dia bawa Alkitab, Alkitabnya yang lebih gede, hampir lebih gede dari badan dia kayak gitu ya. Terus dia jalan ngikutin saya tanya kenapa Jen, ya dia tunjukin, kan waktu itu belum bisa ngomong, dia tunjukin Alkitabnya, terus saya baru, hari ini belum dibacakan firman ya. Oke, duduk dan bacakan. Jadi buat mereka, untuk mereka mendapatkan dibacakan firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Sampai kapan kita bacakan firman Tuhan buat mereka? Sampai bisa baca sendiri. Biasanya kami lakukan seperti itu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tiga-tiganya sekolah di Tunas Bangsa pada saat dari TK sampai SMA. Dan hasilnya adalah ketika mereka kalau misal menghafal ayat dan sebagainya. Anak-anak itu kalau ngafalin ayat itu bukan satu ayat. Bapak Ibu ngafalin 1 ayat susah enggak? Susah. Rasanya nggak inget-inget, apalagi udah umur segini katanya. Aduh, hafal yang depan belakang lupa, hafal yang belakang depan lupa. Terus ntar lama-lama dua-duanya lupa semuanya, kayak gitu ya. Jadi kita sulit sekali untuk kita menghafalkan. Tapi mereka ngafalin itu bukan sekedar 1-2 ayat, 1 pasal kalau mereka sekali menghafalkan. Jadi 1 pasal itu misal ada 40 ayat, mereka akan hafalkan dengan sangat cepat sekali. Dan saya percaya Bapak Ibu, itu adalah merupakan sebuah bekal yang kita bisa berikan kepada mereka. Ini berbicara tentang warisan. Jadi sekali lagi warisan bisa kita lakukan, bisa kita persiapkan sejak kapan? Ya sejak sekarang ini. Yang kedua yang kita bisa berikan kepada generasi ada 1 ayat dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anakku ini juga berbicara tentang generasi di bawah kita ini hidup di dalam kebenaran. Kita akan berbahagia, kita akan bersukacita kalau sekali lagi kita bisa melihat ada generasi di bawah kita yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Nah, hal yang kedua, apa
yang kita persiapkan, apa yang harus kita persiapkan ketika kita mau mempersiapkan, kita memberikan sebuah warisan kepada generasi di bawah kita, yaitu tentang visi dan misi. Berbicara tentang visi dan misi, Bapak Ibu, visi itu berbicara apa sih yang akan kita capai, misi itu bagaimana cara menjalaninya. Nah, berbicara tentang visi dan misi, hidup kita ini harus selaraskan. Visi dan misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini harus kita selaraskan atau harus kita samakan dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam Ulangan 6 sampai ke 7, kalau kita membaca dari Alkitab, kalau kita memakai manual, tidak memakai yang elektronik, itu di dalam judulnya dikatakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kemudian dijabarkan dan di ayat yang ke-6-7 dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi kalau dikatakan kasih kepada Allah itu adalah perintah yang utama, apakah yang menjadi visi dan misi di dalam kehidupan kita ini harus kita selaraskan. Bahwa kita ini harus mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang utama. Visi di dalam kehidupan kita. Kalau engkau bisnis, apakah bisnismu itu benar-benar engkau persembahkan atau engkau selaraskan untuk engkau mengasihi Tuhan. Saya baru pulang bersama dengan suami, tepatnya saya sih mendampingi, mengikuti acara GKPN yang ada di Italia bulan Juli kemarin ini. Dan saya mendapatkan banyak pencerahan, saya mendapatkan banyak hal baru ketika saya berada di sana dan saya mendengar mereka bersaksi. Salah satu yang bertemu dengan kami itu bernama Desmond Fu. Dia adalah orang Chinese dari Hong Kong. Dia Chinese dari Hong Kong, tapi sempat tinggal di Shanghai juga. Dan sekarang mereka tinggal di Dubai. Kenapa mereka tinggal di Dubai? Nah, dia bercerita tentang masa kecil dia bercerita tentang sekolah dia bercerita dan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup dia. Dan ketika Tuhan mengubahkan hidup dia, kalau nggak salah waktu itu dia berada di London ketika dia sekolah, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup dia. Sampai dia bisa mendapatkan satu hal, bahwa dia harus juga menjadi berkat buat orang lain. Dan kenapa dia pindah ke Dubai? Karena Tuhan memberikan sebuah hati bahwa dia harus masuk ke mana? Ke Timur Tengah. Dan kalau dia untuk masuk ke Timur Tengah, salah satu pijakan yang dia pakai adalah Dubai. Dan akhirnya dari Hong Kong, dia langsung pindah ke Dubai. Dan dari Dubai dia mulai membangun bisnisnya, mulai masuk ke Mesir, mulai masuk kemarin itu dia cerita juga ke Iran dan sebagainya. Karena buat dia berkata, bisnis buat dia itu merupakan sebuah mission, sebuah misi. Misi dari siapa? Misi dari Tuhan. Jadi sekali lagi, visi dan misi hidup kita ini harus kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, kita harus ceritakan itu berulang-ulang. Bilang sama sebelahnya, berulang-ulang. Berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kepada siapa? Kepada generasi yang ada di bawah kita. Cerita terus menerus. Ceritakan itu kepada mereka. Kenapa harus diceritakan berulang-ulang? Kenapa Bapak Ibu, kenapa harus diceritakan berulang-ulang? Supaya nggak lupa. Supaya ingat. Supaya nempel. Jadi ini harus kita ceritakan itu berulang-ulang. Kalau Bapak Ibu engkau bisnis, punya bisnis, pernah nggak cerita kepada anakmu? Bisnisnya misal, bisnis apa ya? Misal ya saya kasih contoh saja, misal bisnis kertas misal. Harus ceritakan kepadanya, papi ini punya bisnis kertas. Kamu tahu enggak, dari zaman kungkungmu, nah kayak gitu ya. Dari zaman kungkung, dari zaman opa engkong. Mereka itu dulu masih nebang kayu lah, apalah kayak gitu. Sampai sekarang sudah jadi pabrik ini, bla bla bla. Diceritakan terus menerus kepada mereka. Tujuannya apa? Sekali waktu
mereka juga bisa melanjutkan. Ada begitu banyak, karena saya dengan suami lebih banyak melayani juga di anak-anak muda. Ada begitu banyak anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau udah berbicara, lanjutkan bisnis orang tua, mereka selalu bilang, enggak mau. Terus sampai kita tanya, kenapa enggak mau? Iya, karena kuno, karena ini, karena itu, enggak sesuai, kita kepengen yang ini, kita kepengen yang itu. Kadang kita sebagai orang tua tuh gemes ya. Yang orang tua pasti akan ngomong ya gemes. Tapi yang muda-muda akan menjawab apa? Ya memang gak sesuai dengan selera kita. Sekarang jawabnya gampang aja mereka. Karena apa? Karena gak pernah diceritakan berulang-ulang. Karena gak pernah diceritakan dari muda. Dari muda gak pernah diceritain itu. Harus begini, harus mulai, harus lakukan. Saya ini berdiri di dua sisi. Saya berdiri satu sisi juga yang pernah merintis, saya juga pernah menjadi orang yang istilahnya dapat, maksudnya melanjutkan. Saya diminta, saya menjadi seorang dokter gigi karena sebenarnya itu juga bicara warisan. Karena emak, engkong, terus apa ya, pokoknya generasi papa saya itu orang Hupairen, ada yang Hupairen di sini, orang Hupe, itu tukang gigi. Jadi semuanya dari kokonya papa sampai adiknya papa yang paling kecil semuanya itu tukang gigi. Dari emak engkong saya, dari semuanya mau kiri kanan semuanya tukang gigi. Hanya papa saya satu yang bisnis. Jadi ketika pada akhirnya papa saya itu bilang salah satu anaknya harus ada jadi dokter gigi, dia bilang. Koko saya bilang enggak mau, cici saya bilang enggak mau. Jadi saya yang ketiga, mau enggak mau. Terus akhirnya saya bilang ya sudah gitu. Jadi waktu itu saya merasa ya udah saya melanjutkan tradisi. Saya menjadi yang meneruskan seperti itu salah satunya. Tapi satu sisi saya pernah merintis. Merintis apa? Ketika praktek dokter gigi pertama kali, waduh itu setengah mati. Praktek itu pertama kali gak ada pasien. Gak ada pasien, berbulan-bulan gak ada pasien. Itu rasanya itu sama dengan Bapak Ibu yang sudah merintis dengan perusahaan yang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu saya merasakan. Jadi ketika hari ini kalau saya berdiri di sini, saya kalau ngobrol sama anak muda yang mereka bilang gak mau. Saya bilang, kalian gak pernah ngerasain ya rasanya itu loh. Merintis itu kayak apa. Tapi kalau dari awal kita sudah ceritakan dan ngomong berulang-ulang, mereka pasti akan menangkap itu. Nah, karena saya dengan suami itu keluarga hamba Tuhan, apa yang kami lakukan? Kami ngomong berulang-ulang. Dari kecil sih, anak-anak dari kecil itu sudah ngomong. Terutama suami saya itu sudah ngomong gini. Papi mau, salah satu dari 3 ada yang full time. Oh udah digituin dengan suami saya. Jadi kalau ngomong itu enggak cuan nih. Papi mau pokoknya salah satu dari kalian bertiga ada yang full time. Kalau tanya 3 yang full time, puji Tuhan. Seperti itu. Ada yang bertanya, terakhir ada yang bertanya pada saya. Ibu, anaknya yang paling gede kan dokter. Nanti kalau full time gimana? Ya enggak apa-apa, saya bilang. Kalau memang itu panggilan dia, enggak masalah. Enggak sayang Bu. Enggak, saya bilang. Enggak sayang. Kalau memang itu panggilannya, lakukan. Jadi Bapak Ibu, ayo mulai katakan berulang-ulang. Sekali lagi karena contohnya saya lebih banyak melayani di bidang sosial. Ini saya dari tahun 2008 saya menyekolahkan beberapa anak di dalam Sahabat Anak Bangsa yang sekarang ini ada di Yayasan Bangun Insan Lestari Indonesia. Nah saya tuh suka ngomong sama anak-anak saya, dulu mami itu kalau sekolah susah, ya itu karena lagi bangkrut, sekolah tuh susah. Jadi sekarang ini kalau kita bisa sekolahin orang, itu merupakan anugerah Tuhan. Saya cuma ngomong kayak gitu, itu merupakan anugerah Tuhan. Ngomong kan berulang-ulang, cerita itu berulang-ulang. Sampai kalau dibilang orang cerita sampai mulut berbusa, nah itu salah satunya. Yang ngomongnya berulang. Sampai sekali waktu anak saya yang paling kecil itu menangkap. Dan tahun 2017 dia bilang, Mami, Jane minta, saya pernah ceritakan juga kali ini ya. Mami, Jane minta baby. Dipikir bayi itu kayak boneka, kayak gitu ya. Tapi tahun 2017 ini, dia mengadopsi salah satu anak yang dia sekolahkan sampai hari ini. Karena apa? Karena kita ngomong berulang-ulang di dalam hidup dia. Nah ini sekali lagi yang berbicara tentang warisan. Hal yang ketiga yang terakhir, yaitu berbicara tentang hati
yang melayani. John Maxwell berkata, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri sendiri. Ketika kita memberikan contoh menjadi seorang pemimpin yang melayani, maka sebetulnya kita ini sedang mempengaruhi orang yang sedang kita pimpin untuk melakukan pekerjaan itu dengan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memimpin orang lain, kita ini sedang ngasih contoh gitu buat mereka. Bahwa sekalilah waktu kamu lakukan itu lebih baik dari apa yang kita lakukan. Supaya mereka itu bisa melihat. Nah, kalau hari ini kita bisa melihat juga contoh yang dilakukan. Siapa sih pemimpin yang luar biasa, yang abadi, yang sudah memberikan warisan buat kehidupan kita? Yaitu Yesus sendiri. Yesus itu adalah sudah memimpin murid-muridnya. Ketika dia benar-benar menanggalkan, ketika dia melepaskan jubahnya dan dia mengambil air, kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa melihat bahwa pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan yang sering dilakukan oleh seorang budak. Seorang yang tidak dihargai, tetapi hari itu Yesus melakukan untuk dia mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku benar-benar memimpin itu dari hatiku. Memimpinmu walaupun murid-muridnya sering gak taat, walaupun murid-muridnya sering memberontak, walaupun murid-muridnya sering banyak ngomong dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki murid-muridnya, dia mau menunjukkan sebuah hati yang melayani. Ketika kita melayani, pernah gak kita mendapatkan rasa lelah? Bapak Ibu semua rata-rata sudah melayani di sini? Pernah lelah enggak Bapak Ibu? Sering. Pernah capek? Pernah capek hati? Sering. Apalagi itu gitu ya. Pernah apalagi? Pernah kita banyak mengalami masa-masa yang enggak enak ketika kita melayani. Tapi bagaimana respon hati kita? Ketika kita melayani pernah enggak misal kita konflik, bagaimana respon kita? Itu adalah standing stone yang sedang kita bangun. Buat siapa? Buat generasi yang ada di bawah kita. Sekali waktu, kalau saya memberikan contoh ini, pernah enggak saya konflik? Tentunya pernah Bapak Ibu ya, pernah saya konflik. Dan ketika saya konflik, saya marah. Saya konflik rasanya enggak bisa mengampuni. Rasanya aduh kesel banget kayak gitu ya. Nah singkatnya ketika saya konflik, ini konflik yang cukup besar dengan orang lain. Sampai para suami mencoba mendamaikan. Jadi suami saya dengan suaminya mencoba mendamaikan. Dan suami saya ketika ngomong sama saya bilang, nah. Ini adalah bagian saya dengan Tuhan. Saya bisa menyelesaikannya, saya berkata seperti itu. Tapi ya belum bisa baik kayak gitu ya, belum bisa baik. Sampai sekali waktu ketika saya berdoa, Tuhan tuh cuma ngomong seperti ini. Tuhan kalau ngajar saya tuh sangat lembut ya. Tuhan cuma ngomong seperti ini, kamu sebenarnya sayang sama aku enggak? Ya kalau sama Tuhan ya pasti sayang lah kayak gitu ya, sayang. Terus Tuhan cuma nanya gini, kamu sayang sama si dia itu enggak? Saya mulai bertanya-tanya, sayang sih tapi nyebelin, saya bilang kayak gitu. Loh ini kalau saya ngomong kan, kalau saya ngobrol sama Tuhan tuh saya ngomong, ya Tuhan saya sayang tapi nyebelin banget kayak gitu loh. Nah boleh enggak hari ini kamu ambil dia, ini lagi dalam posisi saya berdoa gitu ya. Kamu ambil dia. Terus saya bilang, oke Tuhan saya ambil dia. Sambil saya merem saya bilang saya ambil dia. Saya kayak sedang memegang ini, saya ambil dia Tuhan. Sekarang kamu taruh dia di dalam hatimu. Saya taruh dia di dalam hati. Terus tiba-tiba saya sembuh. Ya Tuhan, saya nangis. Saya bilang, saya mengasihi dia. Udah itu aja. Saya mengasihi dia dan saya sembuh. Besoknya saya bilang sama suami saya, kita ketemu dia yuk. Suami saya ngeliat saya. Serius? Iya, saya bilang. Dan waktu bertemu, ngobrol aja biasa, ya sudah, selesai. Saya kembali mengasihi dia, walaupun pernah konflik seperti apa. Nah ini sering saya ceritakan juga kepada anak-anak. Kita bisa gak konflik? Bisa. Tapi bisa gak kita mengampuni? Ya bisa dong, bisa. Nah ini ada sebuah kejadian, ya, ini ada gambar
Gambarnya saya dapatkan ini sebenarnya bukan proyek anak saya, tapi ini mirip-mirip kejadiannya. Anak saya sekali waktu dapat proyek mengerjakan sebuah maket rumah. Ini pekerjaan waktu SD. Kan pernah ya Bapak Ibu waktu SD cucunya atau anaknya itu dapat pekerjaan suruh bikin kayak rumah-rumahan lah, intinya seperti itu. Nah dia udah buat. Ketika dia udah buat, kemudian dia bawa ke sekolah kayak gitu ya. Dia bawa ke sekolah, dia dengan happy, dengan sukacita, dia harapkan dapat nilai bagus dan dia serahkan. Dan ketika serahkan kemudian dia olahraga, pas dia balik ke kelas, rumahnya hancur. Rumahnya hancur. Ada yang menginjak-injak. Dia nangis, dia di sekolah nangis, dia pulang dia nangis, dia bilang lapor, "Mami, ada yang nginjek-nginjek rumah-rumahnya Jane," dia bilang seperti itu. Terus saya mengkoreksi diri juga, jangan-jangan anak saya ini ada yang gak suka dan sebagainya. Saya mulai konseling dia dan sebagainya. Intinya dia bilang, enggak ada, karena guru-guru juga mulai turun dan mereka mencari tahu, enggak ada. Intinya tidak ketahuan siapa yang merusak. 1 tahun kemudian, Bapak Ibu, ada seorang ibu telepon saya, panggilnya Kak Friska. Saya mau ngomong, mau minta maaf. 1 tahun kemudian loh, kenapa saya bilang, saya kan karena gak pernah berhubungan dengan dia kayak gitu kan. Saya mau minta maaf, ternyata 1 tahun yang lalu yang merusak rumah-rumahan jin adalah anak saya. Saya sampai kaget, oh begitu saya tanya. Dan saya sampaikan kepada anak saya bilang, terus gimana dong? Ya sudah, belajar mengampuni. Enak banget mengampuni, ya dia ngomongnya kan seperti itu. Iya mengampuni, kayak Mami kan sudah pernah cerita mengampuni itu seperti apa. Kita ajak dia makan yuk, Mami mau traktir dia makan. Dia sampai nanya gitu, iya kita ajak dia makan sama Maminya juga sekalian. Mami gak salah? Enggak, ya udah. Akhirnya singkatnya bertemu dan ngobrol. Sampai hari ini hubungan saya dengan keluarga ini baik. Karena apa? Karena kami belajar memberikan respon untuk pengampunan itu seperti apa. Dan itu menjadi sebuah standing stone di dalam kehidupan anak saya. Bahwa sekali waktu nanti, ini kan belum masuk kehidupan yang nyata ya nantinya. Namanya pengampunan itu seperti apa. Dan dia belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan. Warisan bukan sekedar, sekali lagi, warisan bukan sekedar kita hanya menyiapkan harta, kita hanya menyiapkan, yang terakhir bisa dikeluarkan. Bukan sekedar kita menyiapkan harta, menyiapkan uang, tapi warisan lebih berbicara tentang bagaimana kita ini meninggalkan jejak yang bertahan lama. Dan jejak yang bertahan lama, saya mendapatkan gambar ini bukan sekedar kita memberikan jejak yang gampang terhapus, kalau di pasir itu gampang sekali terhapus, tapi sebuah jejak di batu. Kalau kita melihat sebuah batu, kemudian ada tetesan air, sehari nggak akan meninggalkan jejak apapun juga. 2 hari nggak akan meninggalkan jejak apapun juga. 3 hari, setahun, 2 tahun nggak akan meninggalkan jejak. Tapi puluhan tahun kemudian akan ada sebuah jejak di batu itu. Kalau tetesan air itu terus menerus. Jadi sekali lagi ini nggak bisa kita lakukan dengan instan. Tetapi harus dipersiapkan sejak sekarang. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Seberapa banyak di antaramu Bapak Ibu hari ini engkau mau berkata, Tuhan, saya mau belajar. Saya mau belajar untuk serius mempersiapkan warisan ini. Saya mau belajar serius membangun standing stone demi standing stone di dalam kehidupan saya. Supaya anak-anak maupun generasi yang ada di bawah saya, mereka bisa melihat, mereka bisa benar-benar mengalami. Tuhan, ajar saya Tuhan, untuk saya tidak bermain-main dengan hidup saya. Tetapi ajar saya Tuhan, untuk saya benar-benar mau memakai hidup saya. Dan generasi di bawah saya boleh melihat
bagaimana Tuhan mempersiapkan hidup saya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mau berkata, saya mau Tuhan, saya mau serius. Hanya Engkau yang mau serius saja sama Tuhan. Kau mau serius untuk mempersiapkan warisan ini? Kau mau serius dengan hidupmu dan kau gak bermain-main dengan hidupmu? Kau boleh taruh tanganmu di dada dan kau berkata pada Tuhan, ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan. Ini saya. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Saat kami menaruh tangan kami Tuhan. Di hati kami Tuhan. Kami mau berkata, ini kami Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan. Ketika kami harus mempersiapkan warisan ini Tuhan. Ketika kami harus bertanggung jawab dengan hidup kami Tuhan. Dan kami tidak bermain-main dengan hidup kami Tuhan. Kau pakai hidup kami Tuhan. Untuk kami menjadi generasi yang memberikan warisan ini Tuhan. Mendirikan standing stone ini Tuhan. Kepada generasi yang ada di bawah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya kita berkata, amin, amin. Terima kasih Bu Friska telah mengajarkan kami banyak hal. Kadang kami tidak menyadari nilai-nilai warisan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita sehati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah. Engkau sungguh luar biasa. Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami pagi ini boleh datang di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu Ibu Friska telah menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Engkau urapin dia kemanapun dia pergi, boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu. Bapak, mampukan kami untuk setelah mendengar dan mampukan kami untuk belajar, untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan menjalankan persembahan. Kami di tempat ini semuanya mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini ada 2 kali persembahan, sekali untuk umum, sekali untuk misi. Yes. Tuhan心意即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣得胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。心意即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣得胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生
永不离弃，一生常相伴。 Ya, terima kasih kepada Bu Friska hari ini membagikan firman Tuhan kepada kita. Ya, saya merasa sangat diberkati sekali. Memang sesungguhnya harta yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita semuanya adalah anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ya. Amin enggak saudara? Ya. Saudara belum ketemu orang yang dia banyak sekali hartanya tetapi dia tidak mempunyai keturunan, anak. Pernah ya? Ya, pernah dengar kayak gitu kan? Nah, habis itu hartanya mau kemana? Dia banyak sekali hartanya. Jadi sebetulnya harta yang paling berharga kalau orang yang mempunyai harta yang banyak itu loh, yang tadi Cien, ya, properti, rumah, apa segala macam. Nah, dia punya harta, bagi dia bilang, yang paling penting sayang sekali, saya satu harta saya nggak punya itu anak. Jadi saudara yang mempunyai anak cucu, ya, itu luar biasa. Harta itu yang paling berharga di mata Tuhan. Jadi orang tanya investasi apa yang paling bagus ya? Investasi dolar, emas, apa gitu. Ya, tanah, properti, saya kira itu semuanya baik. Tetapi yang terbaik adalah investasi terhadap anak yuk. Nah, karena dia itu yang akan meneruskan, itu legacy kan tadi kan, dia meneruskan. Susah nggak? Gampang-gampang susah sih. Ya, betul. Banyak anak-anak yang kalau botia, wah begitu ya mama bilang cak simkoa gitu. Ya karena ini harta yang bisa bergerak dan bisa berbicara gitu loh. Dan yang bisa menyakitkan hati juga, ya kan? Jadi kalau mendidik anak itu ya, aduh spending a lot of time, banyak waktu yang you harus habiskan. Bukan yang kayak seperti orang China dulu bilangnya apa, yang penting banyak anak, sayanya banyak kia, supaya nanti salah satu bisa apa memberkati engkau. Kayak gitu ada ya. Jadi apa? Terus saja. Nanti jadinya seperti apa, entar aja lihat nasib lu seperti apa. Enggak bisa saudara. Kita harus mempunyai satu tekad. Tuhan kasih kita satu anak misalnya, 2 anak, kita harus sungguh-sungguh menghabiskan waktu banyak untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka. Ya, dengan hati yang sungguh-sungguh karena itu apa? Titipan Tuhan. Oke, dan itu nilainya kekal. Yang tadi yang dikatakan cien, rumah, tanah itu bukan kekal. Itu akan berlalu, itu barang fana. Jadi nilai kekal itu ada di anak kita. Dan harus yuk tanamkannya apa? Nah, dia kembali lagi, yuk harus bimbing dia ke dalam Tuhan. Tadi yang dikatakan, itu sangat benar sekali. Saya pertama sekali mendengar saya punya cucu baca firman Tuhan. Saya sampai netes air mata. Ya, so amazed, you ngerti enggak? Dia baca Genesis 1, in the beginning God created, ya kan, heaven and earth. Dia baru umur berapa ya, 6 gitu ya, waktu itu. Saya lagi di toilet, dia datang masuk. Jadi pas saya lagi baca Bible, terus saya kasih lihat dia, coba yuk baca. Terus dia baca gitu, waduh saya netes air mata. Yuk dengar anak-anak kalau dia pertama kali dia baca firman Tuhan, sungguh-sungguh gitu, itu luar biasa berkatnya saudara, amin. Yuk harus mempunyai hati seperti itu. Nah sesudah dia baca itu, saya minta dia baca apa? Bahasa Indonesianya. Nah bahasa Indonesianya memang pelot-pelot gitu. Tapi enak sekali dengarnya saudara. Saya nggak bisa niruin ya, tapi indah sekali suaranya. Ngerti nggak? Jadi anak itu saya kasih tahu, dia punya kiti, dia punya memori itu dalam sekali. Contoh saja, kemarin saya bawa cucu pergi makan, ya main gitu di PIK. Nah ini ceritanya lucu saudara. Setahun yang lalu, cucu saya masih umurnya ya kira-kira berapa ya dia ya? 5 ya. Umur 5 tahun saudara. Mamanya pernah bawa dia sekali makan pizza di satu tempat di PIK.
Nah, nai-nainya bawa dia, udah kita makan pizza saja di Alba gitu. Ada satu restoran namanya Alba gitu. Dia nggak mau masuk. Dia bilang ada di situ nai-nai. Dari Alba jalan ke sana, saya pakai mobil aja, saya rasa ada 500 meter itu. Nah, dia jalan sama nai-nainya bawa 2 cucu ini ceritanya. Kan rame di sana. Terus saja, yang satunya adiknya bilang, dia udah capek gitu loh. Ya kan? Tapi si kokonya ini dia bilang, dia umur 5 nih ya. Dia bilang apa? Itu masih di situ. Yuk ngerti gak? Dia begitu yakin loh, confident, ngerti ya? Ke-confident, ada di situ naik-naik, di situ naik-naik. Yang satu ini udah capek gitu, naik-naik udah capek gitu. Tapi yang satu bilang di situ ada. Akhirnya saudara, benar ada. Dia bukannya kalau jalan lama bilang, self-talk sendiri ya, jangan-jangan salah gitu kan. Orang bisa gitu kan. Dia enggak, di situ. Akhirnya sampai saudara. Begitu sampai, nai-nainya bingung, pintunya mana ya, kayak gudang kayak gitu loh. Saudara. Terus dia kasih tahu nai-nainya, yuk lihat dari jendela, ada buka enggak? Dia bilang gitu. Dia kan pendek saudara. Ternyata ada saudara, masuk saudara. Kemudian saya datang lagi nyari, setengah mati juga saudara. Saya ngikutin foto, dia foto begitu, saya cari, saya foto pikiran saya itu restoran. Tahu-taunya kayak mirip gudang juga saudara. Akhirnya ketemu. Lalu saya tanya mamanya bilang, saya kayaknya setahun yang lalu lah. Cuman sekali bawa dia, setahun yang lalu, bukan kemarin ya. Coba, lu lihat, anak punya itunya. Dia seperti spons ya, jadi spons itu kalau diperas kayak gitu, taruh di airnya meresapnya cepat. Jadi anak-anak itu di tangan you, ya cucu-cucu, itu you selalu harus kasih dia yang baik. Dia bisa isep dan dia bisa ingat begitu sampai selama-lamanya. Amin saudara, ya hari ini kita sangat diberkati Tuhan. Jadi warisan yang sangat penting itu saudara ingat, kasih tahu ya kayak tadi siapa sih? Si Lois ya, Unike ya, itu ada mama, ada nenek ya. Nah ibu-ibu juga ya, oma-oma, itu harus kasih tahu kepada anak dan cucu kamu. Dan itu akan membuatkan apa? Hati Tuhan sangat senang. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi ya Ibu Friska. Dan saya ingatkan minggu depan kita ada doa pagi di Sabtu hari. Ya, saya undang supaya kita datang untuk berdoa. Baik, saya kira begitu. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan. Kita akan terima berkat Tuhan. 感谢耶稣，感谢主，因你爱充满我心，我今天领受。 奇妙恩典，献上我赞美，感谢耶稣，感谢耶稣，感谢主，因你爱充满我心，我今天领受你奇妙恩典。 献上我赞美 Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
Biarlah kami benar-benar sungguh boleh memberikan warisan yang terbaik, yang terindah, yang berguna untuk selama-lamanya kepada anak dan cucu kami ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, biar kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan selalu ingat akan perintah Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kami mau mengajarkan kepada orang lain, biarlah Tuhan kami sendiri juga diperbaharui. Kami sendiri juga hidup dalam kebenaran Engkau. Sehingga apapun yang kami katakan, yang kami lakukan mempunyai kekuatan dan wibawa Allah. Tolonglah ya Tuhan, jauhkan kami dari segala kejahatan dan biarlah hati kami senantiasa menantikan Engkau. Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Tolong setiap kami ya Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah kudus. Biarlah hidup kami pun juga dikuduskan. Tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Allah yang ada yang di tengah-tengah kami sekarang ini hadir ya Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, fokus kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus saat ini juga memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.